Kadang orang, apa tawasul itu Ustaz? Tidak ada tawasul itu. Apalagi tawasul kepada yang mati. Kita tidak pernah minta kepada yang mati. Siapa yang minta kepada yang mati? Jangankan kepada yang mati, kepada yang hidupnya minta pun tentu dikabulkan. Kita tak pernah minta kepada yang mati, tetapi kita minta kepada Allah, karena sebagaimana setiap Selasa subuh kita mengkaji pembahasan tentang perjalanan hidup manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. 5 alam kehidupan yang dilalui manusia. Pertama, kehidupan di alam arwah, di alam roh. Yang kedua, kehidupan di alam rahim atau di alam kandungan. Ketiga, kehidupan di alam dunia, alam nyata, alam yang sedang kita jalani. Alhamdulillah, alam ruh sudah kita lalui. Alam rahim sudah kita lewati. Alam dunia sedang kita jalani, dan dunia yang kita jalani saat ini adalah tempat kita meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Sampai masanya nanti yang disebut dengan ajal. Ajal maknanya batas. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu sampai, batas kehidupan itu sudah sampai, maka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan sedikit pun dan tak bisa pula dimundurkan sedikit pun. Lalu kemudian setelah dari alam dunia, kita melanjutkan perjalanan itu menuju alam barzakh, alam kubur. Maka di alam kubur ini juga menjadi penentu untuk kehidupan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu menjadi perjalanan pertama menuju kehidupan kekal abadi, kehidupan akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan akhirat mudah bagi dia. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tak selamat, maka perjalanan akhiratnya aksar, akan terasa sulit oleh orang tersebut. Kehidupan alam kubur itu penentunya pada kehidupan dunia. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita maksimalkan sampai kita tinggalkan kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah kita pada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat, kehidupan yang terakhir. Tidak ada kehidupan sesudah itu. Mulailah dari hari berbangkit. Dibangkitkan kita dari kubur masing-masing. Lalu kemudian dikumpulkan. Pengumpulan ini disebut dengan mahsyar. Mahsyar secara bahasa artinya berkumpul. Setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini akan dikumpulkan di mahsyar itu. Bumi yang kita pijak, yang kita tempati, bukanlah bumi yang sekarang, berdasarkan informasi dari ayat suci Al-Quran. Setelah kita dibangkitkan, lalu kemudian kita pun berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang duduk, apakah itu duduk di lantai ataupun di kursi, tak ada. Semuanya berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalau ada yang pincang bagaimana Ustaz? Tidak ada yang pincang di sana. Semua di sana lengkap anggota tubuhnya. Yang tidak punya tangan di sana memiliki tangan. Yang tidak punya kaki semua memiliki kaki. Yang serba kekurangan di dunia, maka di sana dilengkapkan semua anggota tubuhnya. Di sana ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mendapatkan cahaya yang terang benderang,
dan di sana ada pula yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta yang dimaksud oleh Allah dalam ayat Toha 124 bukan buta mata ketika di dunia, karena di sana tidak ada yang buta. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Butanya di sana karena di dunia orang itu buta dengan perintah Allah. Jadi tidak ada hubung kaitnya kalau dia di dunia buta Ustaz sejak lahir, apakah kelak dia akan buta juga? Belum tentu. Kalau dia termasuk orang yang beramal, beriman kepada Allah, maka Allah akan bangkitkan orang itu dalam keadaan bercahaya. Salah satu amalan yang pernah kita sampaikan untuk mendapatkan cahaya itu ialah orang yang datang ke masjid untuk mengerjakan solat di dua waktu. Yang pertama di waktu Isya, yang kedua di waktu subuh. Kenapa Isya dan subuh? Karena dua waktu ini disebut waktu yang gelap. Ketika mereka berjalan dari rumahnya menuju rumah Allah, maka perjalanan yang gelap itu ditukar oleh Allah dengan cahaya yang terang. Basyiril masya'in, berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan ilal masajid, ke masjid-masjid Allah, bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini salah satu amalan untuk mendapatkan syafaat cahaya di akhirat kelak. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di pekan yang lalu, tema kita pagi ini tentang amalan-amalan penyelamat, atau bahasa lainnya syafaat. Syafaat itu artinya penolong. Amalan-amalan penolong ketika di padang mahsyar. Amalan-amalan yang menjadi penolong kita ketika di padang mahsyar. Mengapa amalan itu penting bagi kita Bapak Ibu? Karena sebelumnya kita sampaikan bahwasanya kehidupan mahsyar itu kehidupan yang lapang bagi sebagian orang dan kehidupan yang sempit bagi sebagiannya lagi. Sering kita dengar imam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil mahsyar wa min azabin nar. Ada tiga yang disebut. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, azab kubur sama-sama kita paham dan sering dibahas oleh para ulama, para ustadz, para buya, para kiai. Azab kubur adalah kesulitan yang dihadapi seseorang di alam kubur. Saya tegaskan, di alam kubur, bukan di dalam kubur. Karena itu dua hal yang berbeda. Di dalam kubur, di dalam tanah. Di alam kubur, di kehidupan gaib. Maka orang-orang yang di alam kubur sana, ada amalan-amalan di dunia, apabila dilakukan, mereka akan terselamatkan. Kita ulang lagi Bapak Ibu untuk mengingat-ingat saja. Yang pertama, doa yang dibaca sebelum salam. Ini salah satu amalannya untuk menyelamatkan kita di alam kubur. Innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Kalau ada ibu-ibu yang mendapati, oh kami pernah dengar Ustaz, pangkalnya bukan azabil qabri dulu, azabi jahannam. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Itu betul enggak Ustaz? Betul. Jadi mau kita mulai min azabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, betul. Bapak Ibu mulai Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam juga betul. Karena riwayatnya banyak. Artinya 4 yang kita minta perlindungan pada solat di tahiyat akhir. Yang pertama perlindungan dari azab kubur, yang kedua perlindungan dari azab jahannam, yang ketiga perlindungan dari fitnah hidup dan fitnah mati, yang keempat perlindungan dari buruknya fitnah dajjal akhir zaman. Nah, ini salah satu amalan yang dapat menolong seseorang di alam kubur. Nah, yang kedua amalannya
yaitu orang yang membaca surah Al-Muluk. Tabarok. Yang ketiga amalannya orang yang membaca zikir kalimat tauhid. Ini mengingat-ingat yang lama lagi Bapak Ibu. Karena mungkin beberapa pertemuan ke depan kita khusus membahas amalan. Karena 3 tempat tadi akan kita hadapi nanti. Kesulitan di alam kubur, kesulitan di padang mahsyar, dan kesulitan di akhirat, di neraka, kalau berada di neraka. Kalau tidak berarti yang 2 ini pasti. Nah, di alam kubur tadi yang pertama doa sebelum salam. Yang kedua surat Al-Muluk. Yang ketiga zikir kalimat tauhid. Apa zikirnya Ustaz? Boleh diulangi lagi enggak Ustaz? Kita ulangi lagi. La ilaha illallah Allahu akbar. Itu dia zikirnya. La ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu. Yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ditambahannya wahdahu la syarikalah. Yang keempat la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kapan dibaca ini Ustaz? Ketika kita sakit. Saat sakit. Nah, atau orang yang di samping kita membisikkan ke telinga kita yang sedang sakit. Andai kita tak bisa bicara, mungkin sakit tergeletak atau mungkin tidak sanggup mengucapkan kalimat itu, anak, istri atau suaminya bisa membisikkan ke telinga orang tersebut. Misalnya orang itu, contohlah kemarin misalnya seperti Pak Lukman misalnya, tak sanggup karena operasi. Lalu kemudian istrinya atau anaknya membisikkan kalimat itu. Dibaca ketika sakit. Maka amalan itu dapat membantu orang, menolong orang, syafaat namanya, ketika berada di alam kubur. Man qalaha fi maradihi, kata Rasulullah. Siapa yang membacanya ketika sakit, maka lam tat'amhun naru, maka panasnya api kubur akan tidak menyentuhnya. Ini amalan yang ketiga. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Nah, itu di antara amalan-amalannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu azab kubur. Kalau nikmat kubur tak perlu lagi kita bahas, karena sudah selamat. Yang kita bahas, kalau seandainya kita di sana sulit dan memang belum ada jaminan, maka kita lakukanlah amalan itu supaya Rasul menjamin kita pada kehidupan barzah nanti. Kehidupan akhirat, wa min azabil mahsyar. Kan sering disebut begitu. Dari azab mahsyar, dari azabnya kesulitan di padang mahsyar. Lebih kurang 8 atau 9 yang kita jelaskan kesulitan-kesulitan yang akan dilalui. Adakah amalan yang dapat meringankan kesulitan itu yang bisa kita lakukan di dunia ini? Banyak. Jadi rupanya Bapak Ibu, Nabi kita sangat cinta dengan umatnya. Sangat cinta sekali. Nabi kita itu tahu kehidupan setelah kehidupan dunia ini banyak kesulitan-kesulitan. Nah, karena banyak kesulitan-kesulitan, maka Nabi memberikanlah amalan-amalan untuk kita. Apa amalan untuk mendapatkan syafaat di padang mahsyar? Yang pertama, orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ringan Bapak Ibu. Barangkali selama ini ketika kita membaca la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Kita lagukan terkadang. Kan kita baca ketika kita berjalan dari rumah ke masjid. Mungkin ketika kita pegang tasbih, kita membaca kalimat tauhid tersebut. Selama ini yang terbayang oleh kita pahala saja. Betul, setiap amal yang kita lakukan karena Allah pastilah dibalas pahala oleh Allah. Tapi perlu diingat, ternyata amalan itu ketika kita lazimkan, ketika kita biasakan saat hidup ini, kelak amalan itu akan datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Berarti surah 1 tu Pak. Baca la ilaha illallah. Kata Rasulullah, membacanya itu dari dalam hati. Dalam hati itu apa maksudnya? Ikhlas karena Allah. Dari dalam hati ikhlas karena Allah. Saya yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakin 100%, hakul yakin. Kita datang ke masjid ini, hujan-hujan, sejuk dingin, tidak lain dan tidak bukan karena kalimat la ilaha illallah. Saya yakin tidak ada yang datang ke masjid ini karena ingin makan soto aja, enggak ada. Pasti kita datang ke rumah Allah itu karena kalimat la ilaha illallah. Sering kita dengar sebut biasanya ketika muazin azan atau iqamah, la ilaha Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Pernah tak kita ucapkan itu? Kalimatu haqqin, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang benar, alaiha nahya, di atasnya itu kita hidup, wa alaiha namut, di atas kalimat itu kita mati. Rupanya kita ini hidup di atas kalimat tauhid tersebut. Hidup di atas kalimat tauhid, mati pun di atas kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Hadis sahih dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, Abu Hurairah berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah gerangan orang yang paling berbahagia? Siapa di antara manusia itu orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat nanti? Perhatikan ceritanya nih Bapak Ibu, di padang mahsyar setelah bumi ini ditukar dengan bumi yang lain. Siapa orang itu ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah. Faqala, lalu kemudian Rasulullah menjawab, laqad zanantu, aku meyakini wahai Abu Hurairah bahwasanya engkau la yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awwalu minka, tak ada orang yang mendahuluimu menanyai tentang hadis ini. Abu Hurairah itu kalau mengaji dengan Nabi atau jumpa dengan Rasul senang bertanya Bapak Ibu. Ini apa hal-hal langsung ditanyakan, apa hal-hal langsung ditanyakan. Maka kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, saya yakin tidak ada orang yang pertama-tama menanyai tentang ini kecuali engkau. Abu Hurairah ini ketika bertanya, pertanyaannya berbobot dan pertanyaannya itu membantu banyak orang. Karena kebutuhan orang sama semuanya. Kebutuhan ingin selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat ke akhirat. Maka Abu Hurairah mewakili sahabat-sahabat yang lain dan tanpa sengaja juga mewakili kita yang hidup hari ini. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, aku tengok engkau sangat berhajat sekali dengan hadis ini. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, adapun orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan kalimat itu murni karena Allah. Nah, adakah orang yang mengucapkan kalimat itu bukan karena Allah? Saya yakin ada, mungkin sangat sedikit.
Tapi pada umumnya ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, pastilah niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makna kalimat itu tiada Tuhan selain Allah. Dan kita meyakini itu semua. Tiada Tuhan yang patut diibadati, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang pertama-tama akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat. Apakah kalimat itu berbentuk kalimat di sana atau kalimat itu berbentuk satu fisik? Karena dalam bayangan kita Bapak Ibu, solat tak nampak, puasa kita pahalanya enggak kelihatan, ucapan-ucapan zikir kalimat la ilaha illallah ini juga tidak terlihat. Kelak di akhirat, amal itu apakah juga tidak terlihat atau akan terlihat? Maka ini dibahas oleh para ulama. Kalau nanti amal itu ditimbang, bagaimana mungkin sesuatu yang ditimbang itu tak nampak? Solat ditimbang, puasa ditimbang, kalimat zikir ditimbang, sedekah ditimbang. Apa-apapun yang kita lakukan ditimbang. Kalau sesuatu yang ditimbang, kata Imam Al-Munawi dan Faidul Qadir, kalau sesuatu yang ditimbang, maka mestilah sesuatu itu berwujud. Bermakna, setiap amalan-amalan yang kita lakukan akan berwujud. Bapak Ibu, kita dari rumah datang ke masjid ini. Sejuk, dingin, gelap. Capek yang kita dapat. Sampai di masjid, sejuk pula lagi. Dapat pula tiang, dapat pula dinding. Ditembak AC, sejuk dengan tertidur. Itu perjuangan. Perjuangan itu ketika nanti di akhirat, apakah hanya berbentuk abstrak yang tidak kita lihat, atau sampai di sana akan diwujudkan oleh Allah dalam satu bentuk fisik? Maka kata para ulama akan diwujudkan nanti. Oh, bermakna amalan kalimat la ilaha illallah itu akan diwujudkan oleh Allah dalam satu bentuk. Hal ini mirip dengan hadis Nabi ketika kita di alam kubur. Di alam kubur itu ada hadis yang sampaikan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa ya'ti rajulun hasanul wajhi. Tiba-tiba nanti Bapak Ibu, di alam kubur sana ada orang yang datang kepada kita dengan wajah yang sangat indah sekali. Hasanus siyabi, dengan pakaian yang sangat bagus sekali. Wa thayyibur rihi, aromanya yang sangat wangi sekali. Lalu orang ini tiba-tiba bicara dengan kita, fulan, beruntung engkau ya, bahagia engkau ya. Abashir hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari-hari yang dulu dijanjikan Allah kepadamu. Lalu kemudian kita pun tiba-tiba nanya Bapak Ibu, man anta, engkau siapa? Tiba-tiba kita bertanya kepada orang itu. Lalu kemudian orang itu jawab, ana amaluka, sayalah amal zikirmu itu. Sayalah orang yang dulu kamu lakukan ketika subuh Selasa tanggal 27 Januari 2024, dapatlah dinding pada pagi itu, engkau tertidur, sayalah orang itu. Tertidurlah nanti di situ Bapak Ibu. Jadi kalau dan tertidur, tetap dapat amal Pak. Ibu tetap dapat amal, walaupun di masjid itu tidur dia, tetap dapat pahala i'tikaf. Tapi dan tidur dia Ustaz. Ya, ilmu tak dapat, itu aja bedanya. Pahala dapat enggak? Dapat. Makan soto nanti dapat juga insya-Allah. Periksa mata dapat juga. Tadi saya tanya ke Pak Ketua, yang diperiksa tu mata apa Pak Ketua? Mata yang di kepala Ustaz. Oh, saya kira mata pencaharian. Kalau mata pencaharian diperiksa banyak yang kena nih. Yang muda-muda ni banyak kena. Yang diperiksa memang mata di kepala Pak. InsyaAllah. Kalau mata pencaharian tak perlu diperiksa. Mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika di alam kubur tadi, datanglah orang itu kepada kita. Sayalah yang akan menemanimu sampai datang hari berbangkit. Luar biasa nih Bapak Ibu.
motivasi. Jadi rupanya amal-amal kita yang di dunia yang tidak kita lihat sampai di sana menjadi satu wujud yang kata awalnya tidak kenal, tiba-tiba dia mengenalkan diri kepada kita. Inilah yang akan menemani. Nah, begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Dia datang kepada kita, mendampingi kita, menjadi lawyer bagi kita, menjadi pelindung. Karena syafaat itu artinya penolong, menjadi pelindung yang melindungi kita dari panasnya terik matahari. Yang kita sebutkan sebelumnya, tadanus syamsu ilal ardi, matahari itu mendekat ke bumi. Orang merasakan kepanasan. Tapi ada orang-orang yang merasakan kesejukan, kedinginan, keademan, dia tidak merasakan panas berkat amalan. Yang pertama amalannya adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yakin saya Bapak Ibu, berarti betapa banyak umat Islam nanti di akhirat sana akan mendapatkan naungan ini. Cuma masalahnya adalah kalau panasnya itu 50 derajat Celcius, payung kita cuma satu, tentu masih panas. Bisa dipahami analogi saya? Kalau panasnya itu bertingkat-tingkat, sementara pelindung kita cuma satu, berarti masih terasa panas. Tapi kalau pelindungnya itu berlapis-lapis, maka rasa panas itu tidak akan terasa. Nah, yang pertama untuk pelindung kita, untuk memberi syafaat adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Semuanya enggak usah, semampunya. Kalau Bapak Ibu mampunya 5 ayat pertama, tambah ayat kursi, tambah 3 surat terakhir Al-Baqarah, tambah pula sedikit Ali Imran, diganti-gantianlah bacanya. Hari ini baca Al-Baqarah, besok baca Ali Imran, besoknya lagi baca Al-Muluk, besoknya lagi baca Al-Kahfi, besoknya lagi baca Yasin di malam hari, besoknya lagi baca Ar-Rahman. Dibagi-baginya, dapatlah sedikit. Ketika orang itu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, kata Rasulullah, iqra'u zahrawain, bacalah oleh kalian 2 cahaya. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran itu disebut cahaya. Nah, ini juga amalan ketika nanti melewati titian sirat yang begitu gelap, digambarkan oleh para ulama gelap, maka orang-orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran mendapatkan salah satu cahaya. Di samping cahaya yang diberikan, cahaya ke masjid dapat, cahaya membaca Ali Imran, Al-Baqarah dapat. Ketika membaca Al-Baqarah, kata Rasulullah, iqra'u zahrawain, bacalah oleh kalian 2 cahaya. Fa innahuma, karena 2 cahaya itu, ghayayatani au ghamamatani yaumal qiyamah, menjadi pelindungmu, syafaat maksudnya ini, menjadi pelindungmu, pembantumu pada hari kiamat. Membantu dari apa? Membantu dari panasnya terik matahari, melindungi orang itu dari panasnya terik matahari. Pelindung itu digambarkan oleh Nabi seperti 2 sayap burung yang besar. Ghayayatani au ghamamatani yaumal qiyamah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud 2 cahaya itu? Suratul Baqarah wa suratu Ali Imran. Jadi kalau ada yang mengamalkan itu Bapak Ibu, jangan dibilang, kenapa engkau mengkhususkan Al-Baqarah? Kenapa mengkhususkan Ali Imran? Itu bid'ah. Saya pernah dengar yang begitu Bapak Ibu. Tak boleh khusus-khusus. Ngapain ngamalin itu? Kenapa enggak baca semuanya saja? Kalau baca semuanya lebih bagus. Tapi kan kita banyak kesibukan. Bukan itu aja yang kita tengok. Kita ngurus anak lagi. Kalau tak ada libur, ngantar cucu lagi. Kemudian ngantar istri lagi. Tugas ini lagi, tugas itu. Kan gak mesti juga. Buat ini, tinggalkan yang ini. Buat yang ini, tinggalkan yang ini. Kaidah para ulama gak begitu. La yudraku kullu wala yutraku kullu. Gak mesti kita tinggalkan yang semua itu, gak mesti pula kita ambil semua itu.
Kalau tak sanggup mengerjakan banyak, sikit jadilah. Kadang mentang-mentang, nak sanggup nampak Ustaz. Harus baca semua Al-Quran Ustaz. Kapan kita selesainya baca semua Al-Quran tu Bapak Ibu? Takkan ada waktu kita. Kenapa enggak ada waktu Ustaz? Ya, tengoklah kesibukan yang banyak. Kita bagi-bagilah. Ada yang belajar tahsin, ada yang ikut majlis ilmu, ada yang ikut ngopi, ada yang bahas ini, ada yang ini, dibagi-bagi. Maka dibacanya lah Al-Baqarah dan Ali Imran. Berapa kali Ustaz enggak disebut oleh Nabi? Selagi kita punya waktu, kita sisihkan. Bagilah nanti di bulan puasa misalnya Bapak Ibu. Bacanya sedikit Al-Baqarah itu di pagi hari. Kemudian sedikit pula siangnya Ali Imran. Malamnya dibaca pula Al-Muluk. Besoknya dibaca pula surat Yasin. Besoknya dibaca pula surat Al-Waqi'ah. Besoknya lagi dibaca pula surat As-Sajadah. Besoknya lagi dia bagi malam-malam itu atau hari-harinya itu dengan amalan-amalan yang sudah dibuatkan, yang sudah dia agendakan sebelum masuknya Ramadan. Nah, jadi kita tidak mengkhususkan, Nabi menyebutkan begitu. Bacalah oleh kalian 2 cahaya, karena 2 cahaya itu akan datang kepadamu untuk menaungimu dari sulitnya kehidupan mahsyar kala itu. Nah, oleh karenanya kalau ada di antara kita yang mengamalkan itu, lanjutkan. Kalau ada yang belum, kemudian teringat amalan ini, maka sedikit-sedikit dilakukan. Kalau ada yang mengatakan ini bid'ah, itu sesat, maka suruh dia mengaji ke sini, suruh baca buku. Itu jawabannya, Pak. Kita nak mau berdebat-debat. Debat-debat itu tak ada hasilnya. Suruh dia baca lagi, suruh dia mentelaah lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan untuk mendapatkan syafaat atau penolong pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang membaca doa sesudah azan. Ringan amalannya. Membaca doa sesudah azan. Dari Jabir, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca ketika mendengarkan panggilan. Panggilan ini maksudnya panggilan azan. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'atta. Sampai situ aja. Wa'atta innaka latukhliful mi'ad. Boleh ditambah, boleh tidak. Jadi kalau sampai yang tadi saja kita baca, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil. Kenapa ada Danil di situ bacanya? Karena ada hamzah wasol. Kalau ada Muhammadan dan ujungnya kemudian disambut oleh alif lam, maka ditambah nun di bawahnya. Itu belajar tahsinnya begitu. Muhammadan, kalau kita berhenti Muhammadan al-wasilah, boleh enggak Ustaz? Kalau hadis boleh. Tapi kalau ayat Al-Quran dia, maka mesti disambung. Khairanil wasiyah, khairan al-wasiyah. Karena dia khairan, bunyinya ran, 2 huruf, 2 harakat atas, disambut oleh alif lam, maka tak bisa khairal bacanya. Khairanil wasilah, khairanil wasiyah di Quran surah Al-Baqarah. Kalau di hadis inilah bunyinya, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah. Ya Allah, Tuhan penyeru yang sempurna, wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan, ati Muhammadan, berikanlah kepada Muhammad itu al-wasilah. Wasilah inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai amalan tawassul. Kadang orang, apa tawassul itu Ustaz?
Tidak ada tawasul itu. Apalagi tawasul kepada yang mati. Kita tidak pernah minta kepada yang mati. Siapa minta kepada yang mati? Jangankan kepada yang mati, kepada yang hidupnya minta pun tentu dikabulkan. Kita tak pernah minta kepada yang mati, tetapi kita minta kepada Allah karena orang yang sudah meninggal itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ke kuburan, siapa minta ke kuburan? Tidak ada minta ke kuburan Bapak Ibu. Kita minta kepada Allah. Makanya ini maknanya ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah Muhammad itu sebagai wasilah, sebagai tawassul kita pada hari kiamat nanti, wal fadilah, dan keutamaan wa ba'athhu maqaman mahmuda. Bangkitkan dia Muhammad itu pada kedudukan yang sempurna, yang terpuji, alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan kepadanya. Kata Rasulullah, halas lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halal baginya orang yang mengucapkan doa tadi, syafaatku nanti pada hari kiamat. Ada 3 tu Bapak Ibu. Yang pertama tadi kalimat la ilaha illallah, lapisan pertama yang akan menolong kita. Yang kedua, diamalkan pula oleh dia surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Semampu dia, banyak sedikit terserah. Semampu dia baca. Karena Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampumu. Jadi takwa kita ni semampu kita. Allah tidak membebani lebih di atas kemampuan hambanya itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak akan memberikan lebih sesuai kadar keimanan orang tersebut. Nah, ketika dia baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dapat pula penolong yang kedua. Penolong yang ketiga, orang yang membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ada yang menambahkan terkadang wasyarafah. Pernah dengar begitu? Ada menambahkan. Nah, kalau kita baca yang ini saja sudah cukup, tapi kalau menambah ya, boleh. Wasyarafah. Syaraf itu artinya kan mulia. Muhammad yang mulia. Sama seperti Sayyidina Muhammad. Ya boleh ditambah Sayyidina Muhammad karena penghulu daripada Nabi. Wasyarafa wa darajatal adatar rafi'ah. Nah, kalau terasa panjang rasanya, yang pendek saja. Terkadang karena pengennya banyak, tak jadi baca. Panjang betul Ustaz. Tak ingat-ingat, tak jadi dibaca dia. Nah, tak bisa semuanya, dapat sebagian jadilah. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasila wal fadila wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'attah. Dan 4 inilah yang kita minta. Halat lahu syafa'ati, maka Nabi berjanji akan memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Inilah 3 amalan yang akan menolong kita setelah meninggalkan kehidupan dunia. InsyaAllah masih banyak akan kita jelaskan Bapak Ibu. Nah, kalau memang tergambar oleh kita banyak kesulitan sebelumnya, maka dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan itu, maka dia akan menolong kita. Ini di luar konteks. Cukup 3 saja yang kita bahas. Ada satu lagi amalan penghantar ke surga. Di luar ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita cukupkan 3 saja. Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya lupa. 3, besok 3 lagi, dan 3 lagi. Nah, ada satu amalan penghantar ke surga. Ini bonusnya. Yaitu orang yang sholat 12 rakaat. 12 rakaat. Sholat sunat. 12 rakaat. Kapan saja waktunya Ustaz? 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyah 2 rakaat 4. Rakaataini ba'da zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Maka kalau enggak ada keperluan mendesak, usahakan solat 2 rakaat itu.
Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Ini saja yang kita tekuni, tak usah yang lain-lain dulu. Kalau mau tambah nanti silakan. Ini saja kita tekuni nih Bapak Ibu. Istiqomah kita terus yang 12 rakaat ini. Kalau lebih gimana Ustaz? Alhamdulillah lebih bagus. Sama seperti kita pergi ke Medan, ongkos 500.000. Bawa duit 500.000 pas. Sampai nggak ke Medan? Sampai. Tapi kalau bawa duit lebih, tentu lebih bagus. Artinya kita penuhi saja yang standar ini, maka kita sudah dapat tiket ke surga. Jadi kalau di luar sana ada kajian yang memberi tiket ke neraka, kita di sini memberikan tiket ke surga. Kenapa tiket ke neraka, Pak? Menurut Nabi masuk neraka. Isra Mi'raj masuk neraka, bid'ah kan? Yasinan pindah rumah masuk neraka. Tasakuran habis sakit masuk neraka, bid'ah, Nabi tak buat. Jadi kalau di luar sana kajiannya memasukkan ke neraka, maka kita di sini kajiannya masukkan ke surga. Harus berimbang begitu Bapak Ibu. Karena setelah saya pelajari satu persatu, rupanya banyak sekali amalan-amalan yang dapat menghantarkan ke surga. Banyak Pak. Inilah ayat surat Az-Zumar 39. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah tuh mengampuni semua dosa kita kecuali hutang. Kalau hutang memang payah. Jadi kalau punya hutang ke kawan, lunasilah sekarang. Kalau selain hutang, maka apapun dosa kita kepada Allah, bertobat kita taubatan nasuha, maka selesai sudah. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu pemurah dan banyak diberikan oleh Nabi amalan-amalan penghantar ke surga, maka mengapa kita begitu cepat memasukkan orang ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam bissawab. So itu Pak Khalifah, ada pertanyaan? Silakan bertanya. 6 zikir. Yang mana? 5. Kalau bid'ah, kalau menambah 5 berlebih. Baik. Silakan. Diulangi lagi. Oh, make. Oh. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, saya ambil satu aja karena saya untuk ada amalan yang kita amalkan ketika kita sakit. Ya. Kalau kita amalkan ketika sakit, tentu amalan tadi menunggu kita sakit. Kalau kita tidak sakit, apakah tidak boleh kita amalkan? Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada makanan yang boleh kita makan ketika sakit, ketika sehat. Jadi kalau ketika sakit ya makan saat sakit aja. Ketika sehat makan sehat. Ketika sakit kolesterol jangan makan kambing banyak-banyak. Jadi maksud saya ada amalan yang dikhususkan oleh Nabi ketika kita sehat, ini amalannya. Ketika kita sakit, yang sehat tadi tak sanggup kita lakukan, ini pula amalannya. Jelas Pak Khalifah? Belum. Ada amalan yang dikhususkan oleh Nabi dibaca ketika sakit. Harapannya apa? Supaya ketika sakit itu yang dipikirkannya enggak macam-macam. Inilah amalan ringannya. Ketika sehat boleh enggak diamalkan kalimat-kalimat tersebut? Boleh-boleh saja. Tapi ada tetapinya. Tapi ini khususnya bagi orang sakit. Bukan berarti tidak boleh ya Pak ya. Karena kalimat tauhid itu kapanpun boleh kita baca kecuali di tempat-tempat tertentu, di kamar mandi misalnya. Jadi kalau diamalkan ketika sekarang boleh enggak Ustaz? Boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku
Apa? La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu amalan. Ada amalan yang dibaca ketika mau tidur. Kan khusus itu, Pak. Kalau mau tidur baru kita lakukan. Kalau di masjid saat pengajian Selasa subuh jangan dibaca. Karena bukan mau tidur. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut. Itu jangan dibaca ketika makan. Jelas sama ya. Jadi ada amalan yang sudah dipos-poskan oleh Nabi. Ketika makan doanya apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Masuk ke masjid kaki kanan. Keluar kaki kiri. Jadi ada amalan tersendiri. Makanya orang-orang dulu tuh saya tengok Bapak Ibu, ada yang mengkhususkannya. Kenapa dikhususkan? Memang hadisnya begitu. Jadi kalau ada orang yang mengkhususkan itu, jangan pernah kita salahkan. Karena kita kadang ini tidak boleh, ini kenapa dikhususkan? Ini bid'ah, ini begini, Oh tidak. Karena Nabi sendiri sudah mengkhususkan. Tapi kalau dilakukan lebih daripada itu, maka tentu lebih bagus lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahsyar, tadi Ustaz sampaikan mahsyar itu tempat Berkumpul. berkumpul. Beberapa tulisan yang saya baca juga menyebutkan mahsyar itu tempat berkumpul. Ada satu tulisan yang saya pernah baca bahwa yang dikumpulkan di situ, dikumpulkan di padang mahsyar itu seluruh makhluk, Ustaz. Seluruh makhluk itu tanpa terkecuali, termasuk binatang-binatang yang pernah Allah ciptakan, Allah kumpulkan di padang mahsyar. Itu. Yang kedua, 50.000 tahun di dunia itu sama dengan satu hari di padang mahsyar. Itu dalam beberapa tulisan, bahasa saya seperti itu. Kalimat yang terakhir yang saya tanyakan sama Ustaz, apa hubungannya dengan surat An-Naba yang terakhir, Ustaz? Ya laitani kuntu turaba. Laitani kuntu turaba. Ya. Apakah memang itu disampaikan untuk binatang atau seperti yang disampaikan di tulisan yang pertama, bahwa binatang itu dikumpulkan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Lukman mengingatkan kita pada pembahasan sebelumnya. Ya, jadi mengingatkan kita pada pembahasan sebelumnya. Waktu itu beliau sakit. Oke, baik. Apakah semua akan dikumpulkan di padang mahsyar? Iya. Semua, bukan hanya binatang saja, Pak Lukman. Bahkan tempat sujud kita nanti, tempat sujud kita kenapa disuruh pindah-pindah solat? Supaya setiap tempat sujud kita itu akan bersaksi untuk kita. Makanya disuruh pindah nanti, solat wajibnya di sini misalnya, solat sunatnya pindah. Bukan hanya tempat sujud, tempat duduk di majelis ilmu juga nanti dikumpulkan, didatangkan. Makanya kalau bisa tempat duduk itu pindah-pindah. Saya sudah tandai kalau Pak Rizky pasti di sana. Nggak mau dia pindah-pindah. Tapi Pak Haji Ahmad alhamdulillah pindah sekarang. Kadang di sini, kadang di situ. Berarti banyak nanti tempatnya, Pak. Setiap tempat sujud, setiap tempat duduk. Ada di antara jemaah kita ini kalau sudah dapat tiang itu, mulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir mengaji, itu terusan dipegangnya. Ada pula yang menjaga pintu. Kalau Pak Matondang saya tak perlu nyari lagi. Kalau Pak Matondang saya tengok kanan pasti di situ. Kalau Pak Bukhari kiri. Tapi Pak Ketua pindah-pindah, kadang di situ, kadang sini. Banyak nanti tempatnya. Ada juga ibu-ibu yang penjaga tiang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba perhatikan kalau kita ke Masjid Nabawi, menuju Raudhah ada tiang-tiang kan? Ada tiang, banyak tiang situ. Itu tiang khusus itu. Ada tiang Aisyah, ada tiang Abu Kilabah. Karena dulu memang sahabat-sahabat Nabi itu ketika sampai di masjid, mereka selalu datang ke sana. Ketika di masjid mereka duduk di situ. Dikhususkanlah nama itu tiangnya Aisyah dan nama sahabat. Berarti masjid kita bisa juga buat nanti Pak Ketua. Kalau tiang itu tiangnya ibu ini. Nah, ini keserupaan saja. Maksud saya adalah
Iya, jadi tempat itu juga akan dikumpulkan nanti. Akan dikumpulkan segala sesuatunya, jin, manusia, hewan, waktu. Waktu dikumpulkan juga. Kenapa begitu, Ustaz? Karena semua itu akan datang kepada kita untuk bersaksi. Bersaksi nih. Betul ya Allah, sayalah dulu saksinya. Akan dihadir. Kalau saksi bagaimana? Bawa ke persidangan ada saksi. Saksi itu cukup diperdengarkan jarak jauh saja atau harus dihadirkan ke situ? Harus dihadirkan. Namanya saksi. Kalau saksi tidak ada berarti bukan saksi. Dihadirkanlah segala sesuatunya. Tapi kan sudah hancur Ustaz semua ini. Kalau itu kan perkara mudah bagi Allah Bapak Ibu. Jangankan yang sudah ada wujudnya diwujudkan lagi. Yang belum ada saja wujudnya bisa Allah wujudkan. Kita dulu nggak ada wujudnya. Bisa Allah wujudkan. Kalau wujud itu sudah ada, Allah lebih sulit mewujudkannya atau lebih mudah? Lebih mudah. Dulu masjid ini nggak ada. Andailah satu saat terjadi gempa dahsyat, kemudian masjid ini sudah nggak ada. Apakah bisa kita membuat masjid yang sama atau lebih megah? Mungkin lebih megah. Membuat yang sama tinggal meniru saja. Meniru cetakan yang sudah ada. Allah sangat mudah seperti itu. Jadi, kalau ditanyakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, tempat yang kita singgahi, segala sesuatu yang kita miliki, semua itu akan bersaksi untuk orang tersebut. Jadi begitu penjelasannya. Hewan, manusia, jin, dan lain sebagainya akan didatangkan kepada kita untuk menjadi saksi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik begitu. Apakah ada hubungan dengan ayat surah An-Naba tadi? Kalau surah An-Naba itu penyesalan orang-orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Kalaulah saya menjadi tanah. Kalau menjadi tanah kan nggak ada hisapnya, Pak. Yang ada hitungannya. Hitungan yang membantu kita. Tanah, hewan nggak ada hisap bagi mereka. Seperti manusia. Yang dihisap itu, yang diperiksa itu, ya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tanah, air, udara, semua itu tidak bisa. Maka itu menunjukkan penyesalan orang-orang kafir. Mengapa dulu di dunia tidak beriman? Kalau dasar beriman tak akan menyesal. Ya laitani. Ya laitani itu bentuk penyesalan dalam kalimat bahasa Arab. Mengapa tidak? Ya laitani. Nah, ini penyesalan. Tamanna namanya. Mengharap. Kalaulah saya dulu menjadi tanah. Tak hidup saya di dunia itu. Maka mungkin tak seperti ini kehidupan saya. Kata orang-orang kafir itu. Maka hubungannya. Ya hubungan kehidupan masyar ya sama-sama ada hubungan di sana. Tapi yang satu menunjukkan semua akan diperiksa, satu lagi ayat menceritakan tentang penyesalan orang yang kurang melakukan amal saleh semasa hidup. Wallahu alam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira cukup untuk pagi ini. Kita tutup dengan doa kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al akhirah kalamina inna intihai ajalina minad dunya la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.